Di zaman dahulu, hiduplah Ibrahim dan Sarah, sepasang suami istri yang salah. Mereka telah menua, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Namun, Tuhan memiliki rencana besar bagi mereka. Dia berjanji kepada Ibrahim bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang sangat besar. Mereka menjalani hidup di tanah Kanaan, menanti penggenapan janji ilahi itu. Iman mereka diuji oleh waktu dan keadaan. Tahun demi tahun berlalu, Sarah merasa putus asa. Ia menyarankan Ibrahim untuk mengambil Hagar, budaknya, sebagai istri kedua. Harapannya adalah melalui Hagar, mereka bisa mendapatkan keturunan. Ibrahim menyetujui, dan tak lama kemudian, Hagar pun hamil. Namun, kehamilan itu membawa konflik. Hagar mulai merendahkan Sarah, merasa lebih unggul karena ia mengandung pewaris. Sarah merasa sangat sakit hati dan memperlakukan Hagar dengan keras. Situasi di dalam keluarga menjadi tegang dan tidak nyaman. Tak tahan dengan perlakuan Sarah, Hagar memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi ke padang gurun yang luas dan sunyi. Di tengah keputusasaannya, malaikat Tuhan menemuinya di dekat mata air. Malaikat itu memberinya penghiburan dan petunjuk. Malaikat menyuruh Hagar kembali kepada Sarah dan berjanji bahwa keturunannya juga akan menjadi bangsa yang banyak. Dengan hati yang lebih tenang, Hagar kembali ke tenda Ibrahim dan Sarah, siap menghadapi takdirnya. Tak lama kemudian, Hagar melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Ibrahim sangat menyayangi putranya ini. Beberapa tahun kemudian, Tuhan kembali mengunjungi Ibrahim dan Sarah. Dia menegaskan janjinya tentang seorang anak dari Sarah sendiri. Sarah, yang sudah sangat tua, tertawa dalam hati mendengar janji itu. Bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak di usia senja? Namun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu yang ditentukan, Sarah melahirkan seorang putra, Ishak. Ibrahim berusia 100 tahun saat Ishak lahir, dan Sarah 90 tahun. Mereka menamai anak itu Ishak, yang berarti ia tertawa. Kelahiran Ishak adalah penggenapan janji Tuhan, membawa sukacita besar bagi Ibrahim dan Sarah. Ketika Ishak disapih, Ibrahim mengadakan perayaan besar. Ini adalah momen sukacita dan syukur bagi seluruh keluarga. Namun, di tengah perayaan itu, Sarah melihat Ismail, putra Hagar, mengejek Ishak. Hatinya kembali dipenuhi kecemburuan. Sarah segera meminta Ibrahim untuk mengusir Hagar dan Ismail. Ia tidak ingin Ismail menjadi pewaris bersama Ishak. Permintaan itu sangat menyedihkan Ibrahim karena Ismail juga adalah putranya. Ia merasa dilema dan berat hati. Namun, Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk menuruti Sarah. Tuhan berjanji bahwa Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Dengan berat hati, Ibrahim memberikan bekal dan air kepada Hagar, lalu mengusir dia dan Ismail ke padang gurun. Hagar dan Ismail berjalan tanpa arah di padang gurun yang tandus. Mereka kehabisan air, dan Ismail mulai kehausan. Hagar meletakkan Ismail di bawah semak-semak, tidak sanggup melihat putranya meninggal. Ia duduk agak jauh dan menangis. Sekali lagi, malaikat Tuhan mendengar tangisan Ismail dan memanggil Hagar dari surga. Malaikat itu memberinya harapan. Malaikat itu menunjukkan sebuah sumur air di dekatnya. Hagar segera mengisi kantung airnya dan memberi minum Ismail. Tuhan menyertai Ismail, dan ia tumbuh besar di padang gurun Paran. Ia menjadi seorang pemanah yang mahir. Ibunya mengambilkan seorang istri dari tanah Mesir untuknya. Ismail pun memiliki keturunan yang banyak, seperti yang dijanjikan. Kisah Ibrahim, Sarah, dan Hagar adalah cerminan iman, kesabaran, dan penderitaan. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan manusia. Meskipun melalui jalan yang sulit dan penuh cobaan, janji Tuhan selalu digenapi pada waktunya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kepercayaan pada rencana ilahi. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya, ini adalah warisan iman yang terus menginspirasi banyak generasi hingga saat ini.